Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali kita bertemu lagi dalam kegiatan proses belajar mengajar, di mana kita pada hari ini akan belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan kelas 7. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi, nah tentunya kita harus mengetahui eh, tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Nah, itu yang pertama. Dan selanjutnya mengidentifikasi tokoh perumus usulan dasar negara. Nah, kemudian mengidentifikasi keanggotaan dan tugas panitia 9. Nah, jadi anak-anakku sekalian, nah dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus memiliki dasar negara yang kuat. Nah, kenapa kita harus memiliki dasar negara yang kuat? Nah, karena kita tahu bahwa di dalam membangun sebuah rumah, tentunya kita harus memiliki pondasi yang kuat juga. Karena kenapa? Ketika pondasi rumah yang kita bangun itu tidak kuat, nah apa yang terjadi itu mudah roboh. Nah, sama halnya dengan eh, hidup berbangsa dan bernegara. Tentunya kita harus memiliki dasar negara sebagaimana pondasi tadi. Nah, harus kuat. Nah, pertanyaannya, apa sih dasar negara Indonesia? Nah, kita tahu bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita harus mengetahui bahwa adanya dasar negara atau sebuah ideologi dalam kita hidup berbangsa dan bernegara tersebut. Nah, nah, nah hari ini kita akan membahas terkait dengan dasar negara Republik Indonesia. Nah, dan bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada pembentukan Badan Penyidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, proses perumusan dasar negara, peran pendiri negara dalam perumusan. Nah, jadi pembentukan BPUPKI ya. Nah, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Nah, kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini sudah lama ya, sangat lama dijajah oleh Belanda. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah Belanda mengalami kekalahan oleh Jepang di dalam perang Asia Timur Raya. Nah, pada tahun 1942 sampai dengan 1945, nah itulah yang menjadi pintu masuk Jepang masuk ke Indonesia sebagai pengganti penjajah setelah Belanda. Nah, ini merupakan babak baru dalam upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, ini kita bisa katakan bahwa habis keluar dari rahang buaya, ternyata masuk lagi di rahang singa. Nah, karena kita tahu bahwa kita baru lepas dari penjajahan Belanda. Nah, namun apa yang terjadi akibat kekalahan Belanda pada Perang Asia Timur Raya tersebut ternyata itu adalah yang menjadi pintu masuk Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, kemudian nah, eh, pada tahun 1 Maret 1945 pemerintah Jepang membentuk BPUPKI ya, atau biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sidang BPUPKI melakukan sidang sidang pertama pada tanggal 29 sampai 1 Juni ya 1945. Nah, untuk apa? Untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, yang disebut juga dengan dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zumbi Baroe atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Nah, ternyata yang dipilih sebagai ketua pada saat itu ya Dr. Rajiman Wedio Deningrat. Nah, jadi BPUPKI tersebut
ini ternyata memiliki 74 anggota ya, yang terdiri dari 67 orang Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Nah, yang memiliki tugas, jadi BPUPKI ini dia memiliki fungsi sebagai untuk menyelidiki hal-hal penting, nah, menyangkut kemerdekaan Indonesia dan mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. Nah, pada hari pertama sidang, nah, sidang pertama ini ya, nah, Dr. Rajiman Muhyiddin meningkat sebagai Ketua BPUPKI, nah, meminta semua anggotanya untuk memberikan sebuah masukan atau usulan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang pertama, ternyata orang yang pertama memberikan usulan tersebut secara lisan pada sidang pertama itu. Nah, itu tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, yakni Bapak Muhammad Yamin. Nah, beliau secara lisan menyampaikan usulan tersebut. Nah, ada 5 usulan. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Nah, itu pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, selanjutnya, nah, ada Profesor Supomo. Nah, itu dia memberikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, beliau menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia itu beliau memberikan 5. Yang pertama, persatuan, nah, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, terus, nah, pada tanggal 1 Juni 1945, nah, Insinyur Soekarno berpidato. Nah, itu dalam pidatonya beliau, Bung Karno ini, nah, menyampaikan usulannya. Yang pertama, dia katakan bahwa Indonesia itu harus mempunyai kebangsaan Indonesia. Itu sebagai dasar negara yang pertama yang beliau sebutkan. Nah, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Nah, yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Nah, terus selanjutnya beliau sampaikan kesejahteraan sosial dan kemudian kebutuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian Bung Karno ini menyampaikan nama yang tepat dengan usulan yang diberikan tersebut, yakni Pancasila. Nah, jadi inilah yang menjadi cikal bakal. Nah, negara Indonesia mempunyai dasar negara, yakni Pancasila. Nah, jadi anak-anakku sekalian, nah, dilanjutkan oleh Bung Karno. Nah, sila atau dasar tersebut bisa diperas lagi menjadi 3 dasar. Jadi Bung Karno ini tadi belum puas dengan 5 dasar itu, ternyata masih bisa dipersingkat. Nah, jadi 3 ya, sosio-nasionalisme, kemudian sosio-demokratis, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Nah, ya, jika diperas lagi, menurut beliau ini bisa menjadi satu dasar atau biasa dikatakan dengan gotong royong. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata hingga 1 Juni 1945 belum ada kesepakatan dari hasil sidang yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jadi mulai dari sidang pertama di awal tadi, nah, hingga 1 Juni 1945 ternyata belum ada kesepakatan yang menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Nah, maka pada saat itu, nah, diputuskanlah untuk membentuk panitia khusus atau panitia 9 yang membahas tentang mengenai perumusan usulan dasar negara Indonesia. Nah, jadi panitia 9 ini, nah, ternyata memiliki anggota yang dikomandoi oleh Bung Karno sendiri sebagai salah satu pionir memberikan usulan di sidang pertama. Nah, dilanjutkan oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin, dan
yang ketiga, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Wahid Hasim, Abdul Kahar Musakir, nah A.A. Maramis juga, nah kemudian Abi Korno Jokrosoejo, apa sih namanya, Abi Kosno Jokrosoejoso. Nah terus Haji Agus Salim, kemudian Mr. Ahmad Suebarjo. Nah dari ke-9 anggota ini, nah dia bertanggung jawab atas perumusan dasar pembentukan negara Indonesia. Nah, jadi, panitia sembilan ini menghasilkan sebuah rancangan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Ya, jadi dari 9 anggota tersebut, nah, dia menghasilkan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, tepat pada tanggal 22 Juni 1945, dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Ya, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata Piagam Jakarta tersebut masih menuai perdebatan, khususnya pada poin ke-1, yakni apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agamanya. Nah, di mana bermula datangnya utusan Opsir, Kaigun, yang memberitahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki agama yang beragam. Nah, tentunya pada bunyi sila yang pertama ini tidak sinkron dengan apa yang terjadi di negara Indonesia, karena kita tahu bahwa ketika membahasakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam, ini tentunya dimaksudkan oleh hanya minoritas atau hanya satu agama, padahal kita mengetahui bahwa di Indonesia itu memiliki beragam agama. Nah, maka pada saat itu masyarakat non-muslim kurang sependapat dengan poin tersebut. Nah, maka untuk menyelesaikan keberatan tersebut, diadakanlah sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 sampai 17 tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Terhadap keberatan tersebut, nah sebelum sidang PPKI, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan dan disepakati untuk mengganti pernyataan yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa ini malah menjadi dasar bahwa semua agama sudah dirangkul dalam suatu poin yang dinamakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, supaya tidak terpecah sebagai bangsa, ini justru menggambarkan nilai toleransi dalam semangat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya jadilah 5 dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Nah, itu. Jadi inilah sedikit gambaran sejarah yang kita harus pahami. Nah, kemudian sampai hari ini, inilah yang menjadi acuan kita, inilah yang menjadi dasar negara kita, inilah cara pandang kita atau ideologi. Nah, sebagai landasan negara yang kokoh, kuat, dan bermartabat. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Nah, jadi
Dan pada akhirnya 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi materi singkat dari dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekian dan terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan membahas proses penetapan Pancasila ya sebagai dasar negara. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi pembelajaran hari ini kita bisa pahami dengan baik dan bisa bermanfaat khususnya bagi anak-anakku sekalian yang ada di kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.